adalah tampilan sistem informasi berbasis komputer yang ada di RSUD Kota Tangerang. Untuk ini ada tampilan awalnya. Yang pertama kita harus login terlebih dahulu menggunakan username dan password masing-masing yang sudah dimiliki setiap karyawan. Lalu kita ada masukkan shift-nya. Kita masuk shift apa? Misalnya ini adalah shift malam. Nah, setelah login ini adalah tampilan setelah login. Di sini akan muncul nama user, tampilan usernya. Lalu di sini ada bentuk pelayanannya dan inventory. Untuk pelayanannya terdiri dari rawat inap, intensive care, disorder care, dan disorder rawat inap. Jadi kalau kita mau ada terima pasien atau bookingan dari rawat jalan atau poli ataupun dari UGD, kita bisa lihat di sini namanya list order. Apakah dia akan masuk ke ruang rawat inap atau ke intensive care gitu. Sekarang contohnya misalnya kita masuk ke rawat inap. Karena username yang saya buat adalah ada di intensive care, jadi saya hanya bisa untuk menampilkan bentuk pelayanan yang ada di intensive care. Kalau di rawat inap itu beda lagi posisinya, karena saya di intensive care, saya akan membuka tentang intensive care. Nah, di sini ada tampilan semua pasien-pasien yang ada di intensive care. Sebenarnya sama tampilannya untuk dirawat inap juga seperti ini. Setelah kita tadi masuk ke rawat inap atau kita intensive care, tampilannya akan seperti ini. Akan muncul nama-nama pasien. Di sini kita bisa lihat status pasien semua sudah atau belum. Mau lihat jumlah pasien saat ini, kita klik belum. Nah, ini adalah jumlah pasien yang sedang dirawat di ruang NICU. Ada 2 pasien. Di sini tampilannya ada terdiri dari nomor registrasi, tanggal masuk, tanggal check out, nomor rekam medis, nama pasien, nomor bed pasien, dokter yang DPJP yang merawat, cara pembayaran, pengorderan resep. Lalu di sini setiap pasien ada tanda seperti ini adalah untuk melihat aplikasi-aplikasi yang ada di setiap pasien. Di sini ada entry pengkajian awal. Entry pengkajian awal ini tampilannya kita lihat seperti ini. Ini adalah format pengkajian awal masuk pasien intensive care. Kita mengisi semuanya dari mulai pengkajian identitas, ada data kesehatan pasien, lengkap semua tentang proses keperawatannya di sini. Kalau sudah kita selesai isi, kita konfirmasi di sini, lalu keluar begitu. Lalu ada entry keperawatan. Di sini ada entry keperawatan. Ini adalah tampilan bentuk form entry keperawatan, terdiri dari ada ringkasan pulang dan kontrol kembali, ada tentang asuhan keperawatan, ada nurse note, risiko jatuh, pemantauan nyeri, spiritual pasien, surveillance, asesmen prabedah, asesmen anestesi atau sedasi, transfer pasien intra rumah sakit, bukti visit dokter, daftar DPJP pasien, catatan operan pasien, surgical safety checklist. Kita akan buka beberapa contoh yang ada tampilannya di sini. Yang pertama misalnya nurse note. Kita buka. Nurse note ini adalah catatan kegiatan
seorang perawat pada saat dia bekerja. Misalnya hari ini adalah dinas malam, karena di sini rumah sakitnya berbasis syariah juga, kita harus diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita akan bentuk checklist. Lalu ini ada para, lalu ada kita entry perawat yang melakukan tindakan saat berdinas, namanya kita entry. Lalu masukkan kegiatannya, misalkan kita identifikasi pasien pada saat awal dinas. Nah, untuk jamnya ini kita masukkan jam saat kita melakukan tindakan. Setelah itu kita tambah catatan tindakan yang lain lagi kalau misalkan ada. Prosesnya sama seperti tadi. Setelah itu misalnya kita masukkan lagi untuk resiko jatuh. Lalu untuk yang resiko jatuh tadi, ini tampilannya, kita pengkajian, ini ada jenis pengkajiannya. Kalau selama pengkajiannya masih sama, kita tidak usah isi. Kalau misalkan ada perubahan baru diisi. Nah, ini untuk checklistannya, tindakan pencegahannya ini kita checklist per shift masing-masing. Selanjutnya ada pemantauan nyeri juga diisi per shift, tanggalnya, lalu skor nyerinya berapa, misalnya 3, lalu tindakan yang kita lakukan apa sesuai dengan skor nyerinya, misalnya observasi KU dan TTV, beri posisi nyaman, dan lain-lain. Posisi nyaman. Lalu kita masukkan tambah kajian lagi kalau misalkan ada. Setelah itu ada catatan operan perawat. Di sini juga saat kita operan, kita langsung lihat di sini ada kita input catatan yang tadi kita dioperkan oleh perawat yang sebelumnya, terdiri dari dokter DPJP-nya siapa, tanggalnya, infus yang terpasang apa, perawat yang mengoperkan siapa, diagnosa keperawatannya apa, rencananya apa, perawat yang menerima siapa. Nah, ini kita bisa mengcopy dari yang sebelumnya jika isiannya di sini masih sama. Tapi kalau misalkan berubah, kita harus ulang. Jika semua sudah terisi, lalu kita klik konfirmasi di sini agar apa yang kita input itu disimpan di data. Setelah tentang keperawatan kita isi, kita kalau ada pemeriksaan lagi, kita entry pemeriksaan. Di sini di form pemeriksaan ini ada data pasien pemeriksaan, ada pengisian swab, diagnosis, tindakan perawatan. Ini tindakan perawatannya kita isi juga. Lalu ada BHP, ada laboratorium. Di sini kita untuk mengorder laboratorium juga bisa langsung di sini, jadi tanpa menggunakan form kertas lagi. Ini contoh bentuk tampilannya. Order pemeriksaan lab, ordernya apa saja yang mau diorder pasiennya. Ini tampilannya, ini jenis pemeriksaannya, misalnya glukosa, puasa gitu ya. Keterangannya misalnya ini kalau kita pakai GDS stick, di sini hasilnya berapa dicantumkan gitu, lalu disimpan. Lalu form radiologi juga sama, kita order pemeriksaannya online. Tampilannya hampir sama dengan dengan lab tadi, pemeriksaan apa, lalu keterangannya apa. Misalnya pemeriksaannya radiologi fototorak APPA, keterangan misalnya pos intubasi atau pos pemasangan sentral lain, lalu di save. Ini semuanya diisi sesuai tampilan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu yang paling penting, yaitu kita tentang entry CPPT. Nah, ini entry CPPT. Ini tampilannya untuk entry CPPT terdiri dari tanggal,
siapa, lalu pemberi layanan siapa, lalu kita harus paraf, kita checklist, konsul kalau ada via telepon. Nah, ini bentukannya, ini subjektifnya. Kalau di bayi kan tidak ada subjektifnya, jadi tidak ada tidak ada dikaji kondisi pasien saat itu, lalu asesmennya apa, plannya apa, lalu kalau kita ingin lapor kondisi atau hasil laboratorium, ini ada bentuk sebarnya juga bisa langsung di sini dalam satu satu bagian. Sini kita bisa tulis situationnya, seperti apa kondisi yang akan kita laporkan ke pasiennya, pasien ke dokter, lalu backgroundnya, isian tentang backgroundnya apa, lalu assessment, lalu rekomendasi dari dokternya apa. Ini langsung bisa dicantumkan di sini sebarnya, situation, background, assessment, recommendation. Lalu ini adalah instruksi PPA, termasuk pasca bedah atau prosedur. Jadi ini adalah tindakan untuk yang kita isi sesuai dengan plan yang di atas swab tadi nih, berdasarkan ini. Kita lihat contoh hasilnya. Nah, ini bentuk tampilan swab yang sudah diisi. Di sini ada ada subjektifnya, ada objektifnya, ini assessment plan, lalu ini implementasi dari intervensi yang dibuat. Ini contohnya, tampilannya seperti ini. Lalu nanti akan direview oleh dokter DPJP. Nanti saat dokter DPJP melogin SIM RS-nya, dia akan memverifikasi apa yang kita tulis di sini. Ini contohnya ya. Lalu selanjutnya ada contoh pelaporan sebar. Nah, di sini ada contoh sebarnya, situasinya, backgroundnya, assessment, rekomendasi, dan advice-nya di sini. Ada advice-nya di sini. Ini juga sama, nanti akan diverifikasi oleh dokter DPJP, dan ada bacaan ini verifikasi tebaknya. Jadi ini contoh sebarnya. Oke. Itu saja beberapa contoh dari sistem informasi berbasis komputer yang ada di RSUD Kota Tangerang. Terima kasih.